Kemudian Nili berjalan menuju Wuyu dan juga Yehan. Namun mereka berdua berjalan mundur dan menjadi takut kepada Nili. Yehan mengatakan semua yang ia lakukan itu hanya untuk Jiun. Namun Nili menegaskan bahwa Jiun sekarang adalah miliknya. Tapi setelah hal tersebut justru Yehan pun kabur dari Nili. Melihat itu Nili pun langsung saja mengejar Yehan. Sementara itu Wuyu yang juga ingin kabur, ia pun dikejar oleh Jiun. Kembali ke Nili yang mengejar Yehan yang hampir sampai ke tebing. Yehan, Nili juga menyuruh Yehan menyerahkan dirinya pada Raja Kota. Dan mungkin Nili tidak akan mematahkan kaki Yehan. Namun Yehan mengatakan Nili tidak akan bisa menangkapnya. Lantas Yehan mengeluarkan lebah racun agar Nili tidak bisa menangkapnya. Kemudian Nili menggunakan kekuatan hukum cahaya untuk menghabisi lebah racun yang dilempar oleh Yehan. Nili mengatakan nampaknya Yehan lebih suka melompat daripada ditangkap oleh Nili. Hingga akhirnya Nili pun menyerang Yehan, yaitu dengan semburan yin-yangnya sampai Yehan jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, Jiun masih menyerang Wuyu yang mencoba melarikan diri. Jiun yang tahu ia tidak bisa mengejar Wuyu, Jiun pun mengeluarkan pedang es untuk menyerang Wuyu. Namun setelah serangan dilancarkan, ternyata ada seseorang yang menahan serangan Jiun. Terlihat Wuyu pun tidak menyangka bahwa ia baik-baik saja setelah terkena serangan dari Jiun. Saat itu diperlihatkanlah Tuan Muda Tianling yang ternyata melindungi Wuyu dari serangan Jiun. Tianling pun menanyakan apakah Wuyu menyinggung Jiun sehingga Wuyu diserang oleh Jiun. Kemudian muncullah Nili di sana yang mengatakan ini adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Tianling. Namun Tianling menegaskan bahwa keluarga Beimingnya telah beraliansi dengan keluarga Ugui, dan jikalau Nili dan Jiun akan menghabisi Wuyu, harus meminta persetujuan dari keluarganya. Hingga akhirnya Nili pun menyudahi masalah ini. Tapi suatu saat nanti Nili mengatakan ia akan menyerang keluarga Ugui kembali. Terlihat saat itu Wuyu menahan serangan Tianling yang akan menyerang Nili. Ia mengatakan walaupun mereka berdua seperti anak kecil, tapi mereka telah menghabisi semua pasukan Wuyu. Terlebih Wuyu tadinya hanya ingin bermain-main ketika melawan mereka. Namun ia tidak menyangka Nili dan Jiun begitu kuat. Lantas Tianling menegaskan pada Wuyu agar ia tidak seenaknya didombain neraka ini. Kembali kepada Nili yang lega dikarenakan Tianling tidak menyerang mereka berdua. Nili juga memberitahu Jiun bahwa Yehan terkena serangan yin-yangnya sebelum Yehan melompat ke dalam tebing. Nili pun mengatakan agar Jiun tidak perlu kasihan pada Yehan. Kemudian Nili pun mengajak Jiun untuk melihat lebih dekat pertarungan para praktisi dengan naga merah yang semakin memanas. Terlihat Changming dan Muye yang mengetahui bahwa naga merah ingin kabur. Lantas Changming pun memerintahkan para praktisi untuk mencegah naga merah kembali menyelam ke danau. Namun ternyata naga merah memanggil kelompoknya dari dalam danau. Melihat itu Changming pun
menggunakan kekuatan petirnya untuk menghabisi mereka semua. Kemudian Changming dan Muyu pun bersiap menyerang bos naga merah. Tapi naga itu melindungi dirinya sendiri menggunakan pelindung air. Terlihat saat itu Changming pun berhasil menyerang naga merah memakai pedangnya. Namun naga itu berhasil menyelam ke dalam dan juga kabur bersama kelompoknya. Terlihat Muye pun membela. Ia tidak mencegah naga merah kabur dikarenakan ia ragu untuk melakukannya. Tapi Muye mengatakan Changming bisa menyelam dan juga mengambil harta naga merah dikarenakan naga mayat tersebut sudah terluka cukup parah. Setelah Changming pergi, Muyu pun mengatakan sebenarnya ia tidak mau bekerja sama dengan Changming. Sementara itu Nili mengetahui bahwa orang-orang ini pastinya tidak punya tujuan yang sama. Terlebih ketika Muye tahu kekuatan sejati dari Changming, pada akhirnya harta itu akan menjadi milik Changming. Kemudian Nili pun mengetahui Ning Er ada di sekitar sini, dikarenakan Nili bisa merasakannya dalam lautan jiwa. Hingga akhirnya Nili dan Jiun pun menuju ke tempat Ning Er berada. Namun di sana Ning Er ditemani oleh seorang pria. Jiun pun bertanya-tanya siapakah lelaki tersebut. Terlihat Nili pun tidak menyangka Ning Er bisa sedekat ini dengan orang asing. Dan ketika Jiun bertanya apakah Nili cemburu, Nili pun dengan grogi mengatakan bahwa ia adalah pria yang sudah bertunangan. Sementara itu pria yang bernama Xiaoyu ini mengatakan ia ingin melihat seperti apa Nili yang selalu dibicarakan oleh Ning Er. Tak lama setelah hal itu, Ning Er pun bertemu dengan Nili dan Jiun. Saat itu Nili pun bertanya apakah Ning Er baik-baik saja. Nili juga menanyakan siapakah orang ini. Lantas Ning Er pun memperkenalkan namanya adalah Xiaoyu. Dan Xiaoyu ini telah membantu Ning Er ketika Ning Er mendapat masalah di domain neraka. Mendengar itu, Nili pun berterima kasih pada Xiaoyu. Namun Nili tetap waspada pada Xiaoyu dikarenakan kekuatan Xiaoyu di atas Changming dan juga Muye. Saat itu Xiaoyu juga mengetahui nama Nili dikarenakan sepanjang jalan Ning Er selalu menyebutkan nama Nili. Setelah hal itu ketika berjalan, Nili menanyakan mengapa Xiaoyu mengikuti mereka. Xiaoyu pun mengatakan bahwa ia bosan sendirian. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Ning Er. Nili pun menanyakan apakah Xiaoyu datang ke tanah 9 kematian ini hanya untuk berteman. Kemudian Ning Er pun meyakinkan Nili bahwa Xiaoyu adalah orang baik. Namun Nili tampaknya iri dengan Xiaoyu yang memiliki keunggulan dalam kultivasi dan juga lainnya. Nili pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan Xiaoyu di tanah 9 kematian ini. Lantas Nili pun mengatakan kepada Ning Er bahwa mereka tidak bisa membawa orang asing ke dalam perjalanan. Mendengar itu, Xiaoyu pun mengetahui Nili memiliki prasangka buruk padanya. Tapi Nili menyangkal hal tersebut dikarenakan sebelumnya Xiaoyu telah membantu Ning Er. Dan Xiaoyu pun bertanya, dikarenakan Nili mengatakan hal itu, mengapa harus repot-repot mengusir dirinya? Hingga akhirnya dengan kesal Nili pun setuju. Tapi Nili tidak menjamin, yaitu tentang keselamatan Xiaoyu jika terjadi sesuatu nanti. Xiaoyu pun mengatakan, Nili jangan khawatir, dikarenakan di domain neraka ini tidak ada yang bisa menyentuhnya.
Oke guys, itu adalah dari Tales of the Asgard part ke-72-nya di season 5 kali ini. Dan untuk bagian selanjutnya, biasanya hari Rabu ataupun Minggu ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.